Hilliard. I got so much. Ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Melania Stari, NPM 2121010075, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan materi yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens, terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Menurut F.J. Stahl menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Selanjutnya, asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas dalam peradilan tata usaha negara ada 4 macam. Yang pertama, asas praduga resmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap resmatik atau benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalan oleh yang berwenang. Dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, asas pembuktian bebas hakim yang menetapkan beban pembuktian. Asas ini dianut dalam pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Yang ketiga, asas keaktifan aktif dominus litis. Keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum. Badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 57 63 ayat 1, 2, pasal 80 dan 85 UU Nomor 5 Tahun 1986. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat orgames. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat ergaumes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Sumber-sumber pengadilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara ada 4, yaitu yang pertama undang-undang, hukum administrasi negara tertulis, praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Persamaan dan perbedaan dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaannya dengan hukum acara perdata. Di sini ada 5 macam perbedaan. Yang pertama, peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, adanya keseimbangan antara kependudukan penggugat dan tergugat pejabat tata usaha negara. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Yang keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sidang penggugat. Bab selanjutnya, sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Tata
orang atau badan hukum perdata dengan badan pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa TUN, sengketa yang timbul dalam bidang TUN. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. Penetapan tertulis, istilahnya penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat, keputusan pengangkatan, dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian sebagai memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang. Apabila sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa yang dituliskan itu, kepada siapa tulisan itu ditunjukkan, apa yang ditetapkan di dalamnya. Dikeluarkannya oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang mengeluarkan kegiatan yang bersifat eksekutif, berisi tindakan hukum tata usaha negara, yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum. Tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan bersifat individual. Artinya keputusan tata usaha negara tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari satu orang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.